Ibu-ibu apa yang terjadi? Ketika anak ibu ridho kepada ibu, sama dengan ibu mendapatkan keriduan suami. Dan apa yang terjadi jika seorang istri mendapatkan ridho suami? Kemudian, masih ada waktu? Masih, Masya Allah semangat. Bu, maka taatilah suami dalam kondisi apapun, Bu. Dalam keadaan senang ataupun susah tetap harus taat. Dan jangan pernah mengukur ketaatan kepada suami dari seberapa besar pemberian suami kepada ibu, Bu. Hati-hati. Ketika berkurang pemberian suami kepada ibu, ibu kurangi ketaatan ibu, neraka, Bu, ancamannya. Nauzubillah. Ya, Bu, Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita diajak tidur sama suaminya, menolak karena dia marah kepada suaminya, maka semua malaikat di langit melaknat wanita itu sampai terbit fajar. Gara-gara ibu kehel kacaroge, kusabab eta biasa sagepok ayeuna ngurang satengahna. Bu, suami gagal bisnisnya, ibu cemberut. Ya, gelang yang ada di tangan ngalayang hiji-hiji, anting ngalayang, baut ibu ka caroge uih diajak bobo alim, apa kata Rasulullah? Allah melaknat seorang wanita, ya semua malaikat melaknat seorang wanita yang menolak tidur bersama suaminya, mulai dari malam itu sampai terbit fajar. Dan ingat, laknatan malaikat itu tidak pernah meleset. Hati-hati ibu yang dirahmati Allah. Maka jangan pernah mengurangi ketaatan kepada suami, diukur dari seberapa besar pemberian suami kepada ibu-ibu. Selama hak ibu-ibu tertunaikan, Allah berikan. Ya. Mau sesoleh apapun seorang istri, jika hak suaminya tidak tertunaikan, tidak ada artinya. Ibu tahajud setiap malam, ibu kiroah setiap hari, 1 hari 5 juz misalnya. 1 bulan selesai hatam Quran, ibadahnya saum Senin Kamisnya, tidak ada artinya jika hak suami belum ibu tunaikan. Bu, kumaha teh? Diregepkan teh ibu teh. Ibu teh ngahulang ustaz teh ngomong naon ieu mah siga nu curhat ibu. Bukan Bu, ini kata Rasulullah Bu. Bu, lanjut Bu. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yu'ti haqqa imra'atin hatta tu'addi haqqa zawziha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hak seorang istri, hak solatnya, hak pahala hajinya, hak pahala semuanya ibadahnya. Tidak akan Allah berikan sebelum istri itu menunaikan hak suaminya. Bu, surga ibu terhalang karena ibadah ibu ketika hak suami ibu belum tertunaikan. Maka mutiah cukup menjadi teladan bagi ibu. Bagaimana dia berkhidmat kepada suami. Gitu Bu ya. Baik, Bu mau masuk surga Bu? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung. Punya apa mau masuk surga langsung Bu? Nah ada 4 Bu rumusnya Bu. Ibu mau masuk surga langsung dan mau melewat pintu mana saja silakan. Surga Firdaus, Aden, Naim, Ma'wa, Darussalam, Darul Maqamah, Baitul Ma'mur. Silakan. Ibu mau masuk lewat pintu mana silakan. Tapi dengan syarat penuhi 4 hal ini Bu. Ibu pasti masuk surga tanpa hisab dan siap melalui pintu mana saja. Apa itu? Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita menjaga salatnya yang 5 waktu. Teka bengbat ku seseuheun jeung wadah kubahaneun, keun bae penting salat heula. Jangan sampai ibu kukumbah heula, ngepel heula, giliran naik salat keluar datang bulan. Waktu ketika ibu tadi punya waktu untuk salat dihisab ke Allah. Yang kedua, wasamat syahroha, menjaga saum Ramadan setiap tahunnya 1 bulan. Ya, dijaga dengan baik, bukan hanya lapar dan dahaga yang ditahan, tapi juga lisannya ditahan, matanya ditahan, bibirnya ditahan, tidak membicarakan yang jelek-jelek. Yang ketiga, wahafadat farjaha, menjaga kecantikannya, kehormatan hanya untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Dan yang keempat, wa ta'at ba'laha, mentaati suaminya dalam keadaan senang dan susah. Dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at. Dia akan masuk surga lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Subhanallah. Bu, jadi masuk surganya Bu? Insya Allah. Apa syaratnya Bu tadi Bu? 4 ya Bu ya? Itu syaratnya.
Sholat, puasa, kehormatannya untuk suami, taat kepada suami. Pulang dari sini, suami ada di rumah, sun tangannya Bu. Tahu bagaimana adab mensun suaminya? Mi, kadi Mi contohkan Mi. Tahu bagaimana istri-istri Rasulullah mengesun tangan Rasulullah ketika datang bertemu dengan Rasulullah SAW, seperti apa sang istri mencium tangan suaminya? Mi, kata Rasulullah, pahalanya apa Mi mencium tangan suami itu? Pahalanya apa katanya kalau mencium tangan suami? Gimana? Pahalanya? Yang pernah Umi baca, pahala seorang istri ketika seorang istri mencium tangan suaminya? Allah gugurkan dosa-dosanya. Ya, di hari itu digugur semua dosa-dosanya. Kemudian cara mengusun, lima contoh bunyi. Gitu Bu. 3 kali baru dibalik telapaknya. Gitu ya Bu. Gugur tuh dosa seorang istri apabila di hari itu dia melakukan dosa. Bayangkan Bu. Seremeh itu, serendah itu, sesepele itu, gugur dosa seorang wanita. Kurang apa kaum wanita itu? Saya iri kepada kaum wanita. Banyak sekali peluang untuk mendapatkan pahala. Tapi kenapa harus mencarinya dengan susah-susah? Di rumah adalah banyak pisurgaeun bagi seorang istri. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali saya perlihatkan tayangan yang mungkin ibu-ibu belum saya kirimkan ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu tayangan yang sering saya perlihatkan dan saya tidak pernah bosan melihat tayangan ini. Ibu-ibu juga minta saya kirim, ini mohon maaf saya belum sempat bisa mengirimnya karena WA saya agak error, jadi tidak bisa. Ya, ada pertanyaan Bu. Ya silakan barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu. Udah Ibu? Satu aja ya Bu. Terus pada asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, itu bagi wanita-wanita yang masih punya istri, yang masih punya suami. Kalau saya sudah 13 tahun tidak ada suaminya, bagaimana Pak Ustadz? Sementara ilmunya baru didapat semenjak suami tidak ada gitu. Dulu juga tapi sudah punya ilmu, tapi sekarang tambah rasa istiqomahnya baru terasa sekarang Pak Ustadz. Tapi setelah suami tidak ada, bagaimana caranya untuk mendapatkan surga itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Allah yubarik fiik, semoga Allah memberkahi Bunda. Bunda sudah berapa lama tadi ditinggal suami? 13 tahun. Usia Bunda sekarang berapa? 70 tahun. Berarti Ibu sudah mendapatkan bonus ya Bunda. Seorang istri, biasanya seorang istri apabila ditinggal suami, maka dia akan ada dalam pemeliharaan anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Maka anak laki-laki wajib menjaga kehormatan sang ibu ketika ayah tidak ada. Nah, perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh sang ayah, oleh suami, ketika dia sudah meninggal, maka jatuh kepada anak laki-laki. Maka ketika ibu menyayangi anak laki-laki ibu, misalnya ibu minta izin tinggal bersama anak laki-laki yang tertua, yang paling besar. Walaupun anak laki-laki ini anak yang kedua atau yang ketiga, bukan anak yang pertama, apalagi anak yang pertama. Ibu berkhidmat melayani dia, maka pahalanya sama dengan ibu berkhidmat kepada suami ketika suami masih ada. Karena tanggung jawab suami ketika suami meninggal itu jatuh pada anak laki-laki, Bu, yang paling besar. Ibu menyayanginya sebagaimana ibu menyayangi suami, tapi ibu tetap memperlakukannya sebagai anak. Ibu tunaikan hak-hak dia sebagai anak ibu, maka pahalanya terus mengalir seperti ibu berbakti kepada suami. Maka surganya pun mengalir seperti itu. Maka ketika anak laki-laki ini ridho kepada pelayanan seorang ibu, karena kasih sayang seorang ibu yang telah menjanda ditinggal suaminya, akan menjadi kunci surga bagi sang ibu yang sudah lama ditinggal oleh suami. Kenapa demikian? Karena tugas suami itu ada pada anak laki-laki yang paling besar tadi.
Ibu punya anak laki-laki? Ibu coba misalnya minta izin tinggal sehari, 2 hari, 3 hari bersamanya. Atau selama dia puas. Ibu membantu melayani kebutuhannya, membantu tugas istrinya. Ya, memberikan pendampingan dengan kasih sayang ibu sebagai seorang ibu kepadanya, sama dengan ibu mendapatkan pahala dari ketika ibu berkhidmat pada suami. Karena tanggung jawab seorang suami pemimpin rumah tangga jatuh pada laki-laki yang tertua. Nah, ibu-ibu apa yang terjadi? Ketika anak ibu ridho kepada ibu, sama dengan ibu mendapatkan keriduan suami. Dan apa yang terjadi jika seorang istri mendapatkan ridho suami? Rasulullah bersabda, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia, mau sedikit pun amal ibadahnya, hanya sedikit, Bu, tidak ada keistimewaan, tapi dia punya tauhid, walaupun tauhid imannya hanya sebesar biji zarah, tapi suaminya ridho atas kematiannya, surga, Bu. Allah tidak melihat banyaknya pahala ibadah yang rajin sholatnya, Bu, tidak, tapi melihat keriduan suami kepadanya karena ketaatannya kepada suami. Suami ridho, wanita itu dijamin masuk surga. Jadi betapa berharga ridho suami bagi seorang istri. Ketika suami sudah tidak ada, satu, lanjutkan kebaikan suami. Kedua, tanggung jawab suami pindah pada anak laki-laki yang terbesar. Ibu coba berkhidmat untuknya dengan penuh cinta kasih sayang, tapi dalam hubungan kaitan sebagai seorang ibu kepada anak. Nah, ketika anak itu menunaikan tugas sebagai suaminya, sebagai pemimpin rumah tangga di sana, menggantikan suami, ibu berkhidmat kepadanya, pahalanya sama. Insya Allah. Itu, Bu, barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi ibu jangan bersedih, pahala terus mengalir. Nah, apalagi kalau suami ibu punya kebaikan yang rutin dilakukan menjadi kebiasaannya, ibu melanjutkan, pahala ibu dapat, keriduan suami ibu dapat. Insya Allah, Bu. Ya, terima kasih, Bunda. Ya, bagaimana, Umi? Enggak, tutup doa aja. Oh, tutup dengan doa. Ibu-ibu mohon maaf kalau kajian saya kesana kemari ya. Saya sudah minum obat, harusnya tidur, biasanya ngantuk kadang. Yang tidak punya anak laki-laki, anaknya semua perempuan, Bu, ya. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, ketika suami meninggal dunia, ya, dan anak-anak adalah perempuan semua, maka bisakah ibu mendapatkan keriduan sebagaimana keriduan suami ketika masih ada? Bisa, Bapak Ibu. Bisa. Tidak putus. Bagaimana caranya? Ibu tahu tentu bagaimana suami memperlakukan 3 anaknya. Ya, 3 anak perempuannya dengan perlakuan yang terbaik. Nah, perlakuan itu ibu lakukan kepada mereka, maka sama dengan ibu niatkan, ya Allah, saya akan memperlakukan anak-anak saya seperti mana suami saya semasa hidupnya memperlakukan mereka dengan baik. Nah, ketika itu ibu lakukan, lalu ibu berkata, ya Allah, maka berikanlah ridho suamiku kepadaku dengan apa yang aku lakukan kepada anak-anakku ini. Ya. Insya Allah keriduan itu lahir dari seorang suami. Ibu-ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, ini pernah terjadi. Ketika seorang istri ditinggal suaminya, dia belum sempat untuk mendapatkan keriduan dari suaminya. Maka dia lakukan apa yang menjadi amal soleh yang terbaik dari suaminya, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah bukti kalau suamiku ridho kepadaku betapapun dia sekarang berada di alam barzah. Apa yang terjadi, Bu? Suaminya hadir dalam mimpinya. Suami itu hadir dalam mimpinya dan suami itu mengatakan, aku ridho kepadamu wahai istriku, karena engkau telah melanjutkan tanggung jawabku kepada keluarga yang aku tinggalkan. Subhanallah. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak pernah terputus yang namanya amal soleh dan juga untuk meraih keriduan suami. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan dan mungkin kesana kemari, tapi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan umumnya bagi ibu-ibu. Ini ada dari YouTube satu. Oh, dari YouTube satu pertanyaan. Ya, silakan Bu Eli, Bu Ella. Ya, Pak Ustadz, kalau kalau istri itu bekerja di luar rumah gitu, apakah boleh? Itu aja sih pertanyaannya. Ya. Baik, ini pembahasan yang memang terjadi di zaman ketika wanita dituntut aktivitas di luar rumah. Ibu-ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, tugas pertama bagi seorang istri ketika dia sudah menikah, begini, Bu. Ketika seorang wanita belum menikah, maka surga dan neraka seorang wanita tadi, seorang perempuan tadi ada pada ayahnya. Tapi ketika dia sudah menikah, maka surga dan neraka itu pindah kepada suaminya.
Artinya sejengkal apapun tanah yang dia injak untuk melakukan aktivitas itu ada pada tanggung jawab suaminya. Maka yang paling utama dari seorang istri ketika dia sudah menikah adalah urusan rumah tangganya. Ya, satu itu. Yang kedua, manakala urusan rumah tangga ini telah selesai, kemudian ada satu kondisi di mana suami tidak akan cukup menafkahi keluarga, lalu sang istri ikut membantu suami melakukan nafkah, itu dibolehkan. Dengan syarat satu, izin suami. Suami mengizinkan. Yang kedua, dia sudah menunaikan tugas-tugas di rumahnya. Artinya dia sudah menunaikan hak suaminya di rumah, hak anak-anaknya di rumah. Setelah tertunaikan baru dia keluar. Nah, maka halal apapun yang dilakukan oleh seorang wanita ketika berkarir di rumah. Bekerjakah, berdagangkah, berniagakah, selama itu ada pada koridor izin suami dan selama itu dilakukan setelah hak-hak rumah tangganya tertunaikan. Yang ketiga, manakala hak-hak keluarganya belum tertunaikan karena memang kemadorotan dan suami dan anak-anaknya ridho atas kondisi tadi, maka halal sang istri melakukan aktivitas di luar rumah. Ya. Namun, sehebat apapun prestasi seorang istri di luar rumah, itu masih di bawah dari amal yang paling sepele yang dilakukan seorang istri di dalam rumah. Karena sekali lagi, sebaik-baik tempat bagi seorang istri adalah rumahnya. Sholat saja boleh di rumah dan lebih utama di rumah bagi seorang perempuan, apalagi bekerja. Itu barangkali Ibu. Jadi tidak ada masalah kalau seorang wanita berkarir seperti sekarang karena memang tuntutan zaman misalnya. Menjadi dosen, menjadi apalagi dokter, menjadi suster, apalagi Ibu. Punya bisnis di luar, tidak masalah silakan. Tapi dengan syarat ada izin suami. Kedua, sudah menunaikan hak di rumah tangganya. Itu barangkali berarti ibu-ibu harus pintar memanage bagaimana membagi tugas dan membagi waktu untuk porsinya tidak terkurangi. Porsi di rumah dan porsi di luar rumah. Itu barangkali Bu El. Terima kasih Bu Umi Nani atau Nuhun. Ya baik ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup kajian kita, semoga keberkahan ini Allah dapatkan juga bagi kita sampai di rumah nanti. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan yang kita bahas dalam kajian ini. Dan Allah menuntun kita untuk tidak tergelincir ke dalam kemurkaan gara-gara kita tidak mendapatkan keriduan suami kita. Amin ya rabbal alamin.